Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kepercayaan untuk kami menikmati nafas kehidupan ini. Dan kami tahu Engkau juga menghendaki supaya kami terus menjadi berkat di dalam hidup kami. Siang ini kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami memahami firman-Mu, kami merenungkannya dengan baik, dan kami belajar melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi ini, pada siang ini, saya ambil dari Injil Lukas. Lukas pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai ayat 26. Tapi saya akan membacakan ayat 24 sampai 26 saja. Bapak Ibu akan membacakan ayat-ayat yang lain nanti sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini, yang ayat yang tadi kita baca adalah sepenggal dari cerita orang lumpuh disembuhkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita memerlukan pertolongan orang lain. Dari awal penciptaan, Tuhan sudah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kita memerlukan orang lain. Kita lihat, orang lumpuh ini, dia disembuhkan, ada pertolongan orang lain, ada bantuan dari orang lain. Ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 17, dikatakan, ada beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Beberapa orang mengusung di ayatnya yang ke-18. Artinya ada kerjasama dari orang-orang yang mau menolong orang lumpuh ini. Artinya bahwa orang lumpuh ini dia tidak mungkin bisa disembuhkan atau tidak mungkin menerima kesembuhan kalau dia tetap ada di tempat tidurnya dan tidak ditolong oleh orang lain. Ada orang lain yang punya belas kasihan, ada orang lain yang juga empati dengan orang lumpuh ini, sehingga ketika mereka mendengarkan bahwa ada Yesus, lalu mereka tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan, sehingga mereka di ayat 8 tadi mengusung orang lumpuh ini dengan tempat tidurnya. Lalu yang kita lihat, usaha mereka adalah mereka menurunkan orang lumpuh ini untuk bisa bertemu dengan Yesus. Karena ada banyak orang yang mengelilingi Yesus sehingga sulit untuk mereka bisa bertemu langsung, mereka membuka atap rumah dan menurunkan orang lumpuh ini. Bapak Ibu, dari cerita ini, ketika Yesus melihat orang lumpuh ini dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan,
dikatakan di ayatnya yang ke-17 ditulis di situ, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan menyertai Yesus dan Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan di ayat 24 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa dikatakan di ayat 24 tentang mengampuni dosa, lalu ini ada orang yang sakit? Pemahamannya pada saat itu bahwa kalau orang sakit pasti dia punya dosa. Kita tahu Bapak Ibu ya, konsepnya kalau orang taat kepada Tuhan pasti diberkati. Tetapi kalau orang murtad pasti katanya kena kutuk ya pada saat itu. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan orang yang pertanyaan ini diajukan oleh para ahli Taurat itu, mereka seolah-olah mau menyalahkan, kok ini orang ini dia menghujat Allah, ya. Lalu apa yang dikatakan di situ? Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, artinya bahwa orang ini dia layak menerima kesembuhan. Ya, dia layak menerima kesembuhan karena dipulihkan. Dosamu sudah diampuni. Jadi konsep karena ada kesalahan yang dilakukan yang mendatangkan dia menjadi sakit, itu Yesus mengatakan sudah dipulihkan, sudah diampuni. Lalu dia menerima kesembuhan. Dan ayat 25 dikatakan, dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Bapak Ibu, kita mau disembuhkan, kita percaya dosa-dosa kita sudah diampuni, karena setiap hari kita berdoa minta Tuhan ampuni dosa kita, dan dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan pasti kita rindu untuk disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan bagi kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita lihat orang lumpuh itu setelah dia bangun, lalu dia pergi memuliakan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu hari ini juga mari kita sama-sama memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan kita. Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Maka mari kita memuliakan Dia, supaya banyak orang di sekitar kita boleh heran akan kuasa Allah yang menyembuhkan kita. Seperti tertulis di ayat 26, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati kami hari ini. Dari pagi hingga siang ini, kami menerima banyak berkat dari Tuhan. Kami diberi hati yang penuh sukacita, kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Dan kami percaya perjalanan hidup kami selanjutnya di hari ini, pasti Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.